Assalamualaikum teman-teman, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, rezeki yang lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah saya masih bisa meng-share video lagi ya teman-teman. Video kali ini saya membongkar belanjaan dari pasar ya. Ini saya membeli sepotong ayam bagian bawahnya seharga 25.000. Kemudian ikan nila saya beli 1 kilo itu harganya 35.000, ada 6 ekor ya teman-teman. Kemudian saya beli ikan emas ini beratnya 1 kilo 2 ons, harganya 42.000, dapat 2 ekor ya. Ayam, ikan nila dan ikan emas itu sudah saya bersihkan ya teman-teman, tetapi tidak saya videokan takutnya nanti durasinya terlalu panjang. Kemudian ini saya membeli bawang merah setengah kilo, harganya 13.000 ya. Kemudian bawang putih seperempatnya itu 5.000. Ini akan saya salin ke keranjangnya masing-masing ya teman-teman. Saya pisahkan keranjang bawang putihnya dan keranjang bawang merahnya. Ini bawang putihnya hanya sedikit saja saya beli, dikarenakan saya tidak banyak memakai bawang putih ya teman-teman, tetapi bawang merah itu saya kalau memasaknya memang memakainya memang banyak ya. Setelah bawang putih dan bawang merahnya sudah saya masukkan ke dalam wadahnya atau dalam keranjangnya masing-masing. Kemudian ini saya lanjut, saya membeli brokoli ya teman-teman, 1 buah brokoli, tetapi saya tidak tahu harganya, tadi ditotalin aja tadi ya teman-teman. Kemudian ini 1 buah wortel juga saya tidak tahu juga harganya. Kemudian ini 1 ikat daun sop dan seledri ya teman-teman. Ini rencananya saya buat untuk sop daging nantinya ya teman-teman, tetapi dagingnya menyusul nanti saya beli ya. Kemudian saya lanjut ini membeli 1 sisir pisang. 1 sisir pisang ini saya beli 10.000 karena kebetulan itu memang 10.000, serba 10.000 ya teman-teman. Kemudian ini saya beli tomat segini, harganya 9.000. Saya tidak tahu ini berapa beratnya, tetapi saya mengambilnya secukupnya ya teman-teman, karena ada beberapa tomat di rumah untuk mencukupi 1 minggu. Kemudian ini saya lanjut membeli santan kental ya teman-teman, itu saya beli tadinya 7.000. Ini juga saya beli cabai merah 1 kilo. 1 kilo itu harganya 80.000 ya teman-teman. Itu sudah turun dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu itu 90, alhamdulillah minggu ini sudah 80. Ini saya lanjut membeli 1 bungkus jengkol muda ya teman-teman. Itu adalah permintaan suami saya, katanya ini untuk lalapan. Kemudian saya membeli kemarin itu 3 bungkus siomay, tetapi sudah habis sarapan ya teman-teman, hanya tinggal 1 bungkus untuk anak saya. Kemudian ini ada daun singkong atau daun ubi ya, diberi oleh adik saya. Kebetulan adik saya ini pulang dari ladangnya, jadi membawa daun ubi atau daun singkong, diberikannya 1 ikat. Inilah menu makanan saya sekeluarga untuk 1 minggu ya teman-teman. Ini saya lanjut untuk memetik cabai ya, supaya pas penyimpanan dalam wadah penyimpanan tampak bersih ya teman-teman. 1 kilo itu saya menggunakan 2 wadah penyimpanan.
Sebelum cabenya disimpan ke dalam wadahnya ini saya beri lapisan tisu supaya air yang ada di cabai ini nantinya meresap ke tisu itu ya teman-teman, agar cabai kita itu tidak busuk. Setelah cabai ini saya petik tangkainya ya teman-teman, sudah bersih dan sudah saya masukkan ke dalam wadah yang sudah saya sediakan. Kemudian ini saya lanjut untuk membersihkan bawang yang minggu kemarin ada sisa ya teman-teman. Ini memang saya satukan, tidak saya masukkan ke wadah seperti biasa karena minggu lalu wadahnya itu terpakai ya teman-teman. Ini ada sedikit bawang yang tersisa, kemudian ini saya bersihkan, saya satukan kembali ke bawang yang baru saya beli ya. Ini wadahnya jadi penuh ya teman-teman. Ini juga ada jahe, kunyit sedikit dan kemiri, karena sedikit saya satukan ke bawang putih ya, karena menanggung rasanya ya teman-teman meletakkan di wadah yang lain. Kemudian ini juga tomat saya masukkan juga ke dalam wadahnya atau ke dalam keranjangnya ya teman-teman. Karena ada tomat yang minggu lalu sisa 3 ya teman-teman, jadi saya satukan juga ya teman-teman. Ini alhamdulillah cukup juga untuk 1 minggu memasak. Karena kalau saya memasak cabai itu kalau tidak pakai tomat ya teman-teman kurang enak, karena kami di rumah ini cabainya itu tidak suka kering ya, jadi kami menggunakan tomat. Ini lanjut ada juga sedikit sisa dari cabai minggu kemarin ya teman-teman, ada sekitar 1,5 on juga saya petikkan juga ya teman-teman, saya bersihkan dan saya satukan juga ke cabai yang baru saya beli. Kemudian ini juga saya bersihkan juga atau saya petik juga daun ubinya atau daun singkongnya ya teman-teman. Sewaktu saya membongkar belanjaan ini, cuaca di lingkungan saya itu hujan ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di video saya ini saya sudah selesai untuk memetik daun ubinya ya. Ini saat saya mendapatkan banyak ya teman-teman, karena daun singkong atau daun ubi ini tidak ada yang saya buang karena muda-muda semua. Setelah saya membongkar belanjaan, sudah rapi semuanya dan sudah saya masukkan ke dalam penyimpanan yaitu kulkas ya teman-teman, tetapi tidak saya videokan. Saya takutnya nantinya durasinya terlalu panjang ya. Ini saya lanjut untuk mencuci piring ya. Ada sedikit piring yang saya cuci karena selesai sarapan pulang dari pasar ya teman-teman, karena piring sebelum ini, sebelum saya ke pasar tadi juga saya sudah mencuci piring. Ini saya sudah selesai mencuci piringnya, kemudian saya membersihkan wastafel cuci piring. Ini saya lanjut lagi ya teman-teman. Ini saya akan menumis daun ubi atau daun singkong ya. Ini saya merebus airnya dulu
kita kasih sedikit garam supaya daun ubinya nanti atau daun singkongnya kalau kita masak tetap berwarna hijau. Ini daun singkongnya sudah saya masukkan karena airnya sudah mendidih. Jangan lupa kita bolak-balik ya teman-teman, biar masaknya nantinya merata. Sebelum itu, sebelum ubi atau daun ubinya matang, saya akan menyiapkan dulu bumbu-bumbu untuk menumis daun singkong. Di sini saya menggunakan bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai merah. Semuanya ini saya iris ya teman-teman. Setelah saya iris, kemudian ini daun ubinya atau daun singkongnya sudah masak. Waktunya kita angkat. Ini saya masukkan ke dalam air dingin ya teman-teman. Kemudian saya cuci kembali. Setelah itu baru saya iris-iris daun singkongnya atau saya potong menurut selera kita masing-masing ya teman-teman. Setelah itu, setelah bumbunya selesai semuanya, ini kemudian kita mulai menumis ya. Ini minyaknya atau minyak penggorengnya sudah panas. Saya masukkan bawang merah. Setelah bawang merahnya layu atau wangi ya, kemudian ini saya masukkan bawang putih dan cabai merah yang sudah diiris-iris. Kemudian setelah berubah warna bumbunya, kemudian kita masukkan lagi daun singkong atau daun ubi yang sudah saya iris tadi ya teman-teman. Ini sudah saya beri air tetapi tidak tervideokan, termatikan ya teman-teman. Kemudian biar ada rasa tumisan kita berikan garam secukupnya dan roiko jika teman-teman suka. Ini juga anak saya tidak sabaran untuk mencicipinya ya teman-teman, karena sewaktu saya menggoreng bumbu atau bawangnya tadi tercium wangi, jadi anak saya itu penasaran. Ini setelah saya aduk dan sudah saya cicipi rasanya sudah pas, ini saya angkat dan siap untuk disajikan teman-teman. Ini sayur tumis daun ubinya sudah siap untuk kita santap. Inilah menu makan siang kami sekeluarga ya teman-teman. Ada tumisan daun ubi atau daun singkong, kemudian ini ada goreng ikan lele ya teman-teman, kemudian ini ada sambalnya. Sewaktu saya menggoreng ikan lele dan membuat sambalnya ini tidak saya videokan ya teman-teman, karena saya masaknya di waktu pagi setelah sholat subuh. Oh ya teman-teman, ketika saya mendubbing ini ada ucapan saya yang kurang berkenan atau tingkah laku saya di dalam video ini yang kurang berkenan ya teman-teman. Saya mohon maaf karena saya masih dalam belajar. Sampai di sini dulu teman-teman yang sudah mengikuti aktivitas saya di hari Minggu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video berikutnya ya.